Menteri Perhubungan Budi Purwagandi membuka posko pusat angkutan Lebaran 2025 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Posko akan bersiaga selama 22 hari sejak 21 Maret hingga 11 April 2025. Pembukaan posko angkutan mudik Lebaran 2025 dilakukan Menteri Perhubungan bersama lembaga terkait lainnya seperti Basarnas dan BMKG. Penyelenggaraan posko pusat angkutan Lebaran 2025 akan dijalankan mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Penyelenggaraan angkutan Lebaran ini ada penyelenggaraan angkutan yang sangat besar. Kalau melihat dari jumlah pergerakan masyarakat yang sebesar 146 juta. Jadi tidak mungkin hanya satu atau dua institusi yang bisa menyelenggarakan angkutan Lebaran yang sebesar ini. Itu sebabnya saya berharap bahwa posko ini menjadi ajang untuk bersinergi, berkolaborasi, melayani masyarakat dalam melaksanakan angkutan Lebaran 2025. Survei mudik juga dilakukan oleh lembaga Kedai Kopi pada minggu lalu. Dari 1.130 responden, 85% menyatakan akan mudik Lebaran Idul Fitri nanti. 54 responden akan mudik menggunakan kendaraan pribadi, sementara 47% menggunakan transportasi umum. Berapa banyak yang akan melakukan mudik? 85% responden menyatakan akan melaksanakan mudik. Dari 85% itu 74,3% itu menyatakan sudah rutin melakukan mudik setiap tahun. Puncak balik arus balik itu responden memilih H+7 untuk balik lagi ke Jakarta. Kementerian Perhubungan memperkirakan sekitar 146 juta penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini. Dari Jakarta, Yolanda Chaniago dan Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Dan bagaimana suasana jelang mudik Lebaran di Stasiun Senen malam ini? Kita bergabung dengan rekan Rehana Meziah langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Selamat malam Rehana, apakah di sana mulai ramai oleh para pemudik? Ya baik, selamat malam Laura, Luis dan juga pemirsa. Nampaknya sesaat lagi kita sudah akan memasuki Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Tentunya ini juga lekat sekali dengan tradisi mudik di Lebaran tahun 2025, di mana pemirsa di tempat saya mengabarkan saat ini di Stasiun Pasar Senen nampaknya ada banyak sekali masyarakat ataupun penumpang yang memilih untuk melakukan mudik jauh-jauh dari nanti puncak arus mudik Lebaran yang diperkirakan akan terjadi H-3. Tadi juga kami memang sempat berbincang dengan para penumpang yang ada di sini. Keputusannya untuk mudik ini lebih dulu karena takut pemirsa ataupun khawatir jika kehabisan tiket kereta api. Tapi di sisi lain kami juga tadi sempat menanyakan untuk data tiket kereta api yang telah terjual maupun yang masih tersedia di tahun ini, di mana tadi ada keterangan juga dari PT KAI Daob 1 Jakarta yang menyebutkan jika pemirsa pada periode Lebaran tahun ini mengoperasikan ada sekitar total 1.858 perjalanan, baik itu perjalanan dari kereta api jarak jauh maupun kereta api tambahan, yang artinya pemirsa setiap harinya rata-rata ada sekitar 84 perjalanan dengan total kapasitas tempat duduk sekitar 1.000 seat. Dan kemudian Laura dan juga pemirsa, tentunya kita juga masih akan terus memantau bagaimana jalannya arus mudik di tahun 2025 ini, terutama yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Demikian informasi kita. Baik, terima kasih Rehana Meziah mengabarkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, survei mudik juga dilakukan oleh lembaga Kedai Kopi. Dari hasil survei tersebut, dari 1.130 responden, 85% menyatakan akan mudik Lebaran Idul Fitri nanti. 54% akan mudik menggunakan kendaraan pribadi dan 47% menggunakan transportasi umum. Kita akan berbincang lebih detail dari hasil survei Kedai Kopi bersama Direktur Kedai Kopi Hendry Satrio. Selamat malam Bang Hendry. Selamat malam Laura. Ya, Bang Hendry, apa hasil penting dalam survei persiapan mudik dari Kedai Kopi?
Kalau menurut saya yang calon-calon pemudik, eh, sebagian besar pemudik itu memilih 2 hari yang utama dalam memutuskan kapan mereka akan berangkat mudik. Yang pertama adalah H-7 jelang Lebaran, dan yang kedua adalah H-3 jelang Lebaran. Jadi maksud saya adalah bila kemudian warga ingin memutuskan mudik dan ingin agak senggang ya, dan tidak terkena kepadatan yang berlebihan, ada baiknya menghindari H-7 dan H-3 sebelum Lebaran. Kemudian arus balik itu akan mulai padat itu pada hari ke-7 setelah Lebaran. Jadi dari hasil survei, banyak warga memutuskan berada di kampung halaman dan memutuskan kembali itu H+4 dan H+7, Laura. Justru yang menarik ini hanya 0,1%, jadi artinya sangat sedikit dari warga yang memutuskan untuk tidak kembali ke Jakarta, jadi tetap berada di daerahnya. Ya, Jakarta tetap menjadi magnet walaupun secara pemberitaan, secara tingkah pola tidak lagi menjadi ibu kota negara. Sudah pindah ke Kalimantan, tapi tetap saja menjadi magnet bagi warga negara yang ingin memulai atau berjuang untuk hidup di negara kita ini. Itulah, Pak. Baik, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, apakah persentase responden tahun ini lebih besar yang mudik dibanding tahun lalu, Bang Hendri? Bagaimana, Laura? Tadi terputus tuh. Baik, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini perbandingannya yang lebih besar yang mana? Yang mudik tahun ini atau tahun lalu? Oh, tahun lalu lebih banyak yang melaksanakan mudik seingat saya. Ya, dari hasil survei, kenapa mereka memutuskan tidak lagi mudik? Sebagian besar atau responden terbesar memberikan jawaban memang karena faktor ekonomi. Jadi artinya faktor ekonomi ini memang memutuskan atau berpengaruh sekali terhadap keputusan mereka mudik atau tidak mudik gitu ya. Mudah-mudahan setelah Lebaran nanti program-program Pak Prabowo bisa terlaksana baik sehingga ekonomi kembali baik gitu ya. Dan lebih makmur, Laura. Baik, kemudian apa hal yang menjadi perhatian pemudik? Misalnya apakah sarana prasarana ataukah mungkin kesiapan armada bus itu sendiri, Bang Hendri? Sebagian besar kan kalau kendaraan pribadi mereka banyak menggunakan sepeda motor ya, karena dianggapnya lebih lincah, lebih cepat gitu. Sementara kalau transportasi umum, warga memilih sebagian besar memilih kereta api sebagai moda transportasinya, diikuti pesawat terbang, dan yang paling kecil adalah kapal laut, Laura. Jadi artinya lagi-lagi kereta api menjadi primadona bagi kepulangan para pemudik ya, atau perjalanan para pemudik, sehingga menurut saya pelayanan transportasi umum ini harus lebih ditingkatkan, terutama di perjalanan darat ya. Semoga tidak ada lagi peristiwa Brexit yang pernah terjadi beberapa tahun lalu yang sangat mengganggu masyarakat sehingga ada korban waktu dan jiwa yang lumayan waktu itu, Laura. Satu lagi yang perlu juga digarisbawahi, lebih banyak memang yang memilih untuk melakukan mudik secara mandiri daripada mengikuti program-program mudik gratis yang dilakukan atau digelontorkan oleh pemerintah. Alasannya karena mereka lebih ingin fleksibel di perjalanan. Gitu kira-kira, Laura. Baik, kemudian apakah diskon dari pemerintah berpengaruh pada jumlah pemudik pada moda transportasi tertentu, Bang? Ada pengaruhnya, Laura, terutama di transportasi kapal terbang ya, atau yang ingin menggunakan moda transportasi pesawat. Tapi memang sebagian besar lebih memilih menggunakan transportasi pribadi karena dianggapnya lebih fleksibel dan kemudian bisa lebih bersantai bersama keluarga, Laura. Jelas pasti berpengaruh, tapi apakah kemudian digunakan secara maksimal?
kalau dari hasil survei kedai kopi lebih banyak pasti yang menggunakan transportasi pribadi, artinya motor, Laura. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda Bang Hendri. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.